ada berbagai macam. Ada kalanya kita baca Alkitab yang sifatnya untuk mengerti. Ini penting sekali. Ada banyak orang tidak mau mempedulikan soal penggalian Alkitab, mengerti ya. Kalau Anda tidak memiliki pengertian, kalau Anda baca Alkitab kepala ditinggalkan, Saudara dapat apa dari situ? Padahal punya kepala, punya otak itu adalah salah satu karya penciptaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada makhluk lain yang punya kepala ada otak seperti saudara. Betul kan? Seperti kita yang bisa berbahasa, bisa berpikir, bisa berargumentasi, bisa menganalisa, bisa merenungkan firman Tuhan. Bayangkan, hanya manusia yang bisa diberikan kapasitas memikirkan pikiran Allah dalam Alkitab. Ada orang Kristen bilang jangan gali-gali Alkitab lah, katanya begitu. Itu kering, katanya begitu. Atau itu makan waktu kelewat banyak. Padahal itu adalah karunia, salah satu karunia yang paling besar, karena hanya kita yang bisa masuk dalam misteri Allah lewat kata-kata, lewat firman. Jadi oleh karena itu tempatnya untuk kita merenungkan, menggali firman Tuhan untuk mengerti artinya apa. Tapi juga ada saatnya di mana kita menggali firman Tuhan yang tujuannya untuk mengendapkan firman Tuhan itu. Tujuannya untuk disimpan, di-treasure ya, dirayakan ya, kemudian dipupuk menjadi penyegaran kita, menghangatkan hati kita. Ya, cukup mengingat saja karena demikian besar kasih Allah bagi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal. Kalau kita endapkan ke hati kita, itu luar biasa dalamnya, maknanya ke dalam hati kita. Jadi yang tujuannya adalah untuk mengendapkan. Ada juga yang tujuannya adalah untuk menjadi kekuatan kita di mana kita pegang firman Tuhan itu, pegang kebenaran itu, lalu lawan atau terjang pikiran-pikiran, ide-ide yang salah. Sudah mengetahui bahwa dalam dunia ini sebetulnya peperangan rohani itu terjadinya di mana, Saudara? Kalau Saudara lihat Matius pasal 4, peperangan rohani yang bisa menghambat pertumbuhan rohani saudara dan saya adalah di level ide. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, yang dilemparkan ke Tuhan Yesus itu apa? Semua ide yang diputar-balikan. Dan Tuhan untuk meluruskan itu, untuk mengalahkan itu dengan cara apa? Dengan cara juga meluruskan dan menaklukkan dirinya kepada firman Tuhan. Jadi di level ide terjadi peperangan. Nah, kalau Anda ingin meluputkan diri daripada mempelajari ide, mempelajari doktrin, mempelajari pengetahuan Alkitabiah segala macam, Anda sudah kehilangan paling tidak 2 senjata dalam perlengkapan senjata Allah. Pedang roh dan kemudian apa lagi, Saudara? Ikat pinggang kebenaran. Kalau orang maju perang kedodoran, apa akibatnya? Gak pakai ikat pinggang kan? Apalagi kalau dia gak bawa pedang. Boleh bawa perisai tapi gak punya senjata apa dan kedodoran maju, silakan. Apa yang terjadi dalam peperangan rohani kita? Kita mesti ingat bahwa spiritualitas itu bukan hanya pertumbuhan seperti pohon tumbuh atau rumah menjadi megah, tapi juga peperangan. Karena memang ide peperangan itu terdapat dari Kejadian 3 sudah mulai peperangan itu sampai kitab Wahyu, sampai Yesus sendiri pun disebut sebagai singa Yehuda. Itu menunjukkan memang ada peperangan kosmis antara Allah yang diberontaki oleh si iblis itu. Nah, kita terlibat di dalamnya, kita ingin dilulur katanya oleh si iblis. Petrus mengatakan hati-hati kamu. Petrus yang mengatakan itu sudah pernah mendengar kata-kata dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan, hati-hati Petrus, aku melihat iblis siap menampimu. Sekarang dia yang sudah mengalami itu mengatakan kepada jemaat, hati-hati, iblis siap untuk melulur kamu. Kita bilang, silakan saya coba kepala saya. Ada orang yang begitu karena mengatakan katanya iblisnya udah ompong. Tapi iblis yang ompong pun kalau sudah sodorkan kepala saudara, habis juga sudah dilulur oleh dia kan. Jadi oleh karena itu jangan sekali-kali melupakan kebenaran itu, karena itulah senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu sekalian, saya ingin prakteknya begini ya. Sekarang kita praktek saja. Prakteknya kita perlu menyediakan disiplin saat teduh doa yang teratur. Sekarang sudah bayangkan ya, ini spiritualitas postmodern itu berani bayar harga, berani menyediakan waktu, ikut retret mereka dan sebagainya, dan mereka mempraktekkan demi untuk penyegaran tertentu. Para eksekutif, para profesional sekarang berani bayar mahal supaya dapat tune, dapat
energi baru begitu. Sekarang saya ingin tanya, kenapa sih kita masih bilang kita kelewat sibuk, kita kelewat banyak pekerjaan, kita nggak mungkin 1-15 menit dan sebagainya. Padahal kalau kita misalnya digoda ya, orang bilang nanti kalau kamu di-attune kamu bisa dapatkan dengan cepat dan sebagainya. Kok kita tergoda juga? Padahal yang tradisi yang benar ini kita nggak mau kembangkan. Nah ini tantangan atau bukan tantangan tapi ini merupakan teguran firman Tuhan kepada kita supaya kita balik kepada tradisi yang Alkitab sudah sediakan bagi kita. Sekarang begini, bagaimanakah yang baiknya doa kehidupan rohani yang pribadi yang bisa kita kembangkan? Pertama-tama kita mesti realistis ya, kita ini tubuh dan jiwa. Jadi tubuh kita juga membutuhkan pengaturan yang menolong fisik kita, juga jiwa kita dan roh kita supaya doa dan baca Alkitab kita itu fresh, bermakna. Jadi misalnya saudara pilihlah, tentukan waktu dan tempat di mana saudara atur begitu rupa sehingga di tempat itu saudara merasakan suasana hadirat Tuhan, di mana Anda bisa mengembangkan hubungan yang kental dengan Tuhan. Jadi misalnya nggak usah yang susah-susah ya. Misalnya di ruang duduk keluarga begitu, sediakan meja kecil, lalu ada kursi di mana saudara barangkali sewaktu-waktu bisa bertelut, bisa juga duduk yang enak dan sebagainya. Lalu begitu saudara di situ ada Alkitab, ada salib barangkali ya, hal-hal yang bisa menolong kita konsentrasi dan mengingatkan bahwa ini saatnya saya bertemu dengan Tuhan. Ini saatnya saya berdoa, ini saatnya saya memupuk kehidupan rohani saya. Itu satu hal. Jadi saya anjurkan saudara cari waktu dan tempat untuk saat itu yang berarti tiap-tiap hari, dan upayakan paling tidak pagi hari atau malam hari satu waktu yang cukup panjang untuk saat teduh. Lalu beberapa kali dalam hari itu ada saat yang kita berdoa formal. Walaupun saya katakan tadi betul, ada dalam iman Kristen doa dimanapun kita bisa berdoa. Sambil nyetir pun kita berdoa. Ketika saya dengarkan jawab pertanyaan saudara pun saya berdoa sebetulnya. Untuk hikmat Tuhan, bagaimana saya jawab ini, bagaimana saya jawab itu. Ketika saya mengoreksi, mengedit, saya seringkali juga berjumpa dengan firman Tuhan yang sulit begitu. Lalu saya berdoa, Tuhan bagaimana caranya supaya keluar sesuatu yang bermakna bagi pembaca misalnya begitu ya. Kalau saya lagi mengedit santapan harian. Jadi doa itu kapan waktu saja bisa. Tetapi jangan melalaikan doa-doa tertentu yang kita memang secara khusus begitu sediakan bagi Tuhan. Ini hampir sama dengan kehidupan rumah tangga kan. Barangkali dengan zaman sekarang handphone segala macam jadi lebih gampang komunikasi. Oleh karena sudah handphone dan bolak-balik SMS dengan istri saudara, lalu saudara bilang kalau di rumah kita diam-diam aja ya, nggak usah lagi waktu ngobrol khusus. Kan bodoh sekali saudara begitu kan. Jadi waktu-waktu ngobrol khusus atau komunikasi yang intensif itu tidak bisa digantikan dengan yang spontan kita alami dari waktu ke waktu. Nah dalam saat teduh kita itu kita bisa belajar, saya bilang ini centering atau konsentrasi. Karena meditasi itu ada dalam firman Tuhan. Kalau Anda baca Matius 1, Mazmur 1 dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Nah kata merenungkan itu adalah memang meditate, memeditasikan firman, bukan meditasi dalam napas, kemudian rohnya melayang-layang atau roh lain datang ke dia, bukan. Tetapi dia di hadapan Allah kemudian merenungkan firman, yaitu bicara Allah yang terus menerus datang kepada kita. Merenungkan. Bagaimana merenungkannya itu? Saya pikir pertama-tama di sini adalah soal konsentrasi dulu, karena kalau tanpa konsentrasi kita nggak bisa merenungkan. Jadi artinya kita siapkan tubuh kita, lalu kemudian saya pikir begini ya, waktu saya kesempatan ke satu rumah retret di Norwegia, di rumah retret Lutheran ya, itu ada satu tempat yang seperti kubah, seperti lingkarannya seperti kubah, lalu kemudian di atasnya itu langit-langitnya kayak kubah gitu, tapi ditutup dengan fiberglass bening begitu. Sehingga kalau orang malam hari tengah gelap gitu, masuk cahaya bulan dan bintang, melihat ke atas langsung melihat ke angkasa begitu. Tapi tertutup. Ruangannya itu seperti kayak goa digali begitu ya. Tertutup kemudian melingkar. Lalu kursinya dibuat, ini yang saya heran ya.
itu kursi dibuat begitu rupa sehingga begitu kita duduk langsung kita merasa, begitu kita sandar langsung kita merasa rileks dan napas kita enak begitu. Jadi memang dibuat ergonomis ya dengan tubuh kita sehingga tidak tegang tapi juga tidak melonjor begitu. Jadi kan kalau kita duduk melonjor begitu malah nggak enak juga, tidak juga bagus ke perut kita dan ke napas kita kan. Tapi ini duduknya tegak tapi rileks. Itu barangkali sudah boleh hubungi yang bikin kursi supaya bagaimana cara bikin kursi yang begitu. Lalu kemudian begini, ini menarik ya, jadi saya ceritakan nih pengalaman saya ini. Lalu yang memimpin retret itu berkata begini, selama di tempat ini tidak boleh ada satu bunyi pun keluar. Bunyi mulut, ngomong, ngobrol, gitar, radio, semuanya di rumah retret itu tidak boleh ada suara apapun juga. Semua harus silent saja. Karena kita mau dengar suara Allah katanya. Kenapa begitu? Begini dia bilang, kalau kita pergi ke danau atau kita di sebuah hutan, ketika angin keras, kita dengar angin keras itu. Ketika angin keras itu berhenti katanya, lalu kita dengar helai daun jatuh ke danau itu, kedengaran suaranya. Itulah efek daripada silence. Nah, suara Allah katanya seringkali datang di angin sepoi-sepoi, bukan di badai, bukan di gempa bumi, bukan di tsunami juga. Walaupun itu bisa jadi juga sentilan Allah, kita nggak tahu kan. Ya. Tetapi suara Allah yang untuk orang yang dikasihinya, yang mengasihi dia, datang seringkali dalam suara yang halus, yang kalau tidak diberikan perhatian yang khusus, hilang begitu saja di tengah-tengah suara-suara yang begitu banyak dalam dunia ini. Jadi belajar berdiam diri katanya. Lalu kemudian sudah berdiam diri beberapa menit, kami diberikan latihan ya, latihan berdiam diri. Lalu kemudian dikatakan begini, lalu sekarang ingatlah sebuah ayat yang hari ini Anda baca atau yang pernah berkesan untuk Anda. Satu ayat saja. Nah sekarang ingat itu, ucapkan itu dalam benak Anda. Ucapkan sekali terus sampai 10 menit. Misalnya katakanlah apa misalnya ayat yang berkesan bagi Anda. Misalnya dari Yohanes, misalnya akulah pokok anggur yang benar. Tidak ada seorang pun mengeluarkan buah kecuali tetap tinggal dalam pokok anggur. Misalnya begitu ya. Itu diucapkan dalam hati ya, diucapkan terus. Dan kemudian diucapkan bolak-balik dengan penekanan berbeda-beda. Berbeda-beda misalnya Tuhan adalah gembalaku yang baik. Misalnya Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Terus, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Terus begitu, sampai 10 menit. Dalam hati saja, berdiam saja ya. Sambil napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Terus diingat itu, fokus ke sana. Waktu kami latihan seperti itu, 10 menit itu saja, lalu terasa bahwa ada efek yang dalam sekali ke dalam susah dibicarakan itu ke dalam benak kami ya, ke dalam batin kami begitu. Yang semua yang sesudah itu bercerita mengalami sesuatu yang indah begitu. Hanya 10 menit saja ketika meresapi firman seperti demikian. Jadi sekali lagi itu duduk yang tegak tetapi rileks, tidak kaku dan tidak tegang. Kalau tegang coba ditegangkan betul-betul terus dilepas sehingga rileks begitu. Lalu kemudian tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Lalu centering on God, bukan centering dalam diri sendiri, bukan pada problem, bukan pada kebutuhan, tapi kepada Tuhan. Lalu ingat-ingat apa firman yang pernah bicara kepada saudara. Diingat itu, ditarik keluar dari memori saudara. Dihidupkan kembali. Terus dibicarakan dalam hati. Lalu kemudian coba dibicarakan dalam tekanan berbeda-beda. Itu salah satu cara ya. Nanti kita akan latihan. Itu salah satu yang saya sharingkan. Yang kedua, bisa juga saudara mencoba cara di mana saudara kombinasi dengan puji-pujian. Tapi jangan combine dengan puji-pujian yang dari instrumen musik yang kita tinggal putar saja gitu ya. Tapi cobalah jadikan itu musik hati saudara begitu. Jadi satu nyanyian, entah pakai buku nyanyian atau yang kita sudah hafal, yang nyanyiannya benar juga konteks teologisnya atau konsep teologisnya, nyanyikan itu dari hati saudara. Nyanyikan dari hati saudara, berulang-ulang kali nyanyikan dari hati saudara dengan kesungguhan begitu.
Lalu kemudian coba saudara belajar ketika saudara berdoa itu bertelut di hadapan Tuhan. Atau barangkali saudara tiarap begitu ya. Tiarap begitu, bayangkan saudara tiarap betul-betul berserah kepada Tuhan, seperti dia sedang, ketika tiarap itu dia sedang beginiin saudara begitu. Dia sedang menatang saudara atau sedang membopong saudara begitu. Itu efek-efek yang demikian tuh bukan hanya psikologis, tapi artinya itu adalah salah satu cara kita mengaktifkan imajinasi kita bekerja sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana Allah memperlakukan kita. Karena ada ayat yang mengatakan, sampai masa tuamu aku terus menggendong engkau. Itu Allah bicara itu kepada orang Israel yang gendong-gendong berhala. Padahal selama ini mereka masih belum musnah oleh karena Allah menggendong mereka. Nah itu ucapan-ucapan demikian itu terus-menerus memberikan kepada kita landasan teologis ya. Barangkali saya stop dulu sampai sini, nanti saya barangkali bisa tanya jawab dulu sebelum kita latihan. Terima kasih Pak Paul untuk kesempatan pemaparannya. Saudara, pada akhirnya sebelum kita masuk kepada latihan Reiki ya, bagaimana meningkatkan spiritualitas kita, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam sesi yang terakhir. Itu ada lagi? Oke, silakan Pak Yohanes. Tolong teman-teman panitia bisa berikan mic-nya. Terima kasih Pak Paul. Saya mau bertanya mengenai doa taise atau doa kontemplatif. Karena seperti doa taise itu mengajarkan ada 3 tingkatan doa, yaitu doa lisan itu seperti SD, kemudian doa meditatif itu seperti SMP, kemudian doa kontemplatif itu seperti SMA. Di mana di dalam pengertian itu diajarkan bagaimana kalau doa lisan itu seperti yang dikatakan Yesus itu sebetulnya tingkatan SD. Kemudian doa yang lebih meditatif yaitu dia berdiam diri tapi akal budi bekerja. Kemudian yang doa kontemplatif yang paling tinggi dia berdiam diri dan juga akal budi tidak dipakai sehingga ada pengosongan diri. Dan di situ juga diajarkan bagaimana setiap kali berdoa itu menyebut Yesus terus-menerus. Sehingga akhirnya suasana itu membuat doa itu ya seperti yang dikatakan Pak Paul tadi, begitu dekat dengan Tuhan. Mungkin dalam suasana keheningan di hutan atau suasana di dalam ruangan yang ada musik pelan terus tidak ada sinar dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Paul? Karena ini sekarang mulai mengejala di beberapa gereja. Terima kasih. Baik. Untuk informasi saudara bahwa taise itu berasal dari tradisi Protestan ya di Prancis. Saya tahu betul bahwa itu berkembang dari tradisi gereja Protestan, jadi bukan dari gereja Katolik. Kemungkinan, saya belum begitu mendalami, kemungkinan oleh karena berkembangnya di Prancis mayoritas Roman Katolik, ya barangkali itu adalah akibat dari interaksi dengan Katolik, sehingga muncul kebutuhan, ya, merasa kebutuhan perlunya ada tradisi kontemplatif yang bisa menjawab kebutuhan pertanyaan kenapa saudara-saudara kita Katolik punya kita nggak punya, mungkin begitu ya. Tapi saya ingin katakan juga bahwa di tradisi Anglikan dan tradisi Lutheran juga hal yang seperti begitu juga berkembang di Inggris, tadi saya sebutkan di Norwegia. Kalau saudara pernah membaca buku The Joy of Listening to God, gitu ya, saya nggak tahu sudah terjemahkan atau belum. Itu yang mengarang adalah orang Anglikan, tapi dia belajar dari beberapa rumah retret dari gereja-gereja Protestan di Eropa yang akhirnya juga mengeksplor kebiasaan-kebiasaan demikian. Saya ingin mengatakan bahwa 3 tingkatan itu seharusnya jangan dilihat sebagai yang lebih rendah dan lebih tinggi, melainkan yang satu memberikan dasar bagi yang lain. Artinya begini, walaupun seperti dikatakan tingkatan SD, tetapi ini menjadi dasar bagi yang kedua. Pengertian kita mengenai firman itu menjadi starting point-nya. Jadi katakanlah begini, kalau kita belajar 1 tambah 2 sama dengan 3,
itu adalah dasar bagi perhitungan-perhitungan berikutnya sampai kepada aritmetik yang paling tinggi begitu, misalnya matematika tinggi begitu ya. Tapi itu tidak bisa dihilangkan. Walaupun mungkin itu tidak dipakai lagi. Tetapi dengan tidak dipakai lagi tidak berarti bahwa itu tidak menjadi berarti. Jadi yang saya katakan kontemplatif itu, kalau dalam kontemplatif diartikan orang tidak lagi berpikir, tidak berarti bahwa ditinggalkan. Karena pikiran itu sudah ada, kebenaran itu sudah menjadi kerangka pemahaman sebelumnya di dalam tingkat pertama dan tingkat kedua, lalu di dalam berdiam diri, lalu itu diresapi atau kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja lebih leluasa dalam hati kita supaya kebenaran yang sudah kita alami itu menjadi bagian yang lebih dalam hidup kita. Ada banyak tradisi yang lain lagi, jadi saya jawab begitu Pak ya. Jadi saya katakan bahwa itu jangan dilihat sebagai tingkatan yang rendah dan tinggi, tapi itu dilihat sebagai fondasi yang mengalasi bagian-bagian berikutnya, sehingga bagian yang berikutnya sebenarnya mengandaikan bagian-bagian yang sebelumnya. Nah, ada lagi juga tradisi lain yang sekarang ini berkembang dari tradisi Amerika Latin, di mana pemahaman firman Tuhan itu disoroti dari perspektif konteks yang sedang digumuli, lalu sampai menghasilkan aksi begitu. Sampai menghasilkan tindakan-tindakan nyata. Misalnya tindakan berpuasa. Lalu uang yang tidak dipakai untuk makan itu dialihkan kemana, misalnya begitu. Jadi puasa dalam pengertian puasa yang betul-betul puasa juga dalam artian berdoa juga, tapi tindakan berpuasanya itu ada buah-buah tindakan sosialnya atau tindakan-tindakan nyatanya bagi sesama. Ada lagi tradisi yang demikian. Ada banyak sekali tradisi lain yang bisa kita eksplor. Barangkali ada gunanya kita menggali dari buku-buku yang ada ya untuk memberikan kepada kita pertolongan. Nah, saya ingin membagikan sedikit ya tentang santapan harian ya. Santapan harian itu kami sudah menggumuli tahun-tahun lalu itu kami membuat ada 6 langkah dalam metode itu. Pusatnya 3 itu adalah apa yang dikatakan dalam firman itu, lalu apa yang kupelajari, kemudian apa yang harus kulakukan begitu ya. Nah sekarang tahun ini kami rubah itu lewat pergumulan, doa, terus diskusi-diskusi teologis, metode itu disoroti lagi. Akhirnya sekarang berubah menjadi apa yang kubaca, apa pesan Allah atau apa pesan yang kudapatkan dari perikop itu, lalu apa responsku kepada firman itu. Itu tingkatan itu adalah dari tingkatan pemahaman dari baca sampai kepada tingkatan mendengar suara Allah ya lewat teks itu sampai tindakan meresponi dalam perbuatan nyata sehari-hari. Nah, saya pikir kalau kita juga mengadakan saat teduh dengan pola yang sederhana begitu, saya pikir akan sangat memperkaya kehidupan rohani kita juga, kehidupan spiritualitas kita juga. Nah, sekarang setelah kita masuk dalam, ada pertanyaan lain nggak tadi ya? Ada nggak pertanyaan? Iya, silakan satu lagi ya. Saya dulu termasuk orang yang pernah melakukan suatu ritual konsentrasi dan meditasi seperti yang tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Pak Paul tadi. Tapi ya waktu itu sekarang saya menganggap itu sebagai suatu yang salah ya. Tapi ketika saat ini dikembangkan oleh Pak Paul untuk kita mencoba, kenapa kita tidak menggunakan hal itu untuk kita mengubah pusat perhatian kita. Kalau dulu ya mungkin kita tujuannya untuk hal yang lain, ya kita sekarang bermeditasi untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan begitu. Kalau memang itu dibenarkan begitu, mungkin ketika nanti suatu saat ini sudah menjadi tren di antara kita orang-orang Kristen untuk melakukan hal itu, apakah suatu saat nanti tidak akan ada pertanyaan kembali dari orang-orang yang memulai tradisi ini, wah itu orang Kristen ngikut-ngikut kita dari itu sebetulnya ada budaya-budaya yang ikut-ikutan daripada seperti kita juga kadang-kadang kita mengklaim dari mengklaim agama yang lain untuk itu bahwa itu adalah tren yang dari agama Kristen seperti itu. Yang saya khawatirkan ketika nanti sudah menjadi suatu hal yang
menjadi tren bagi orang Kristen mengenai meditasi ini, ya saya khawatir akan ada hal yang ini di balik itu gitu. Dan kalau memang hal itu boleh, ya apakah menggunakan alat? Saya juga biasa menggunakan alat bola 2 itu yang untuk membantu saya mencapai ketenangan. Ya. Jadi apakah itu diperkenalkan juga? Seandainya itu dibolehkan itu, tinggal saya mengganti pusat konsentrasi perhatian saya kepada Tuhan saja gitu. Apakah itu dibenarkan gitu? Terima kasih. Iya. Tentang metode dan tentang cara-cara ini, saudara, saya ingin mengatakan begini ya. Pertama-tama kita melihat bahwa sebetulnya metode itu harus ditempatkan sebagai metode. Jadi artinya sifatnya relatif, tidak mutlak. Sehingga metode itu bisa berbagai macam cara dan kita terus-menerus harus mengevaluasi sejauh mana alkitabiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu hal pertama. Oleh karena itu kita tidak perlu terikat kepada metode. Jadi banyak cara untuk kita meningkatkan mutu saat teduh kita, mutu doa-doa kita ya. Misalnya ada orang berdoa dengan adanya lilin begitu ya. Lilin itu membantu dia untuk melihat cahaya lilin itu hanya untuk konsentrasi saja. Cara yang sama juga dipakai oleh agama-agama lain misalnya begitu. Itu cara itu memang cara apapun bisa diisi oleh Tuhan, bisa juga dipakai oleh pihak yang bukan dari Tuhan asalnya. Jadi masalahnya ini adalah masalah kita menempatkan metode itu dan apakah kita mengizinkan Allah terus memurnikan hati kita atau tidak, itu permasalahannya. Jadi saya kira agak susah untuk menempatkan metode semata-mata sebagai ukuran benar atau tidak benarnya sesuatu begitu. Karena metode itu harus menjadi alat daripada kebenaran Tuhan. Memang ada juga metode-metode yang kita mesti ragukan oleh karena mungkin berasal dari tradisi yang salah begitu, yang kita perlu sikapi dengan hati-hati. Lalu kemudian mengenai tradisinya ya, tradisi bagaimana kita mengembangkan itu. Saya kira kalau kita menempatkan metode sudah di tingkat yang relatif, maka ada baiknya kita explore sebanyak-banyaknya tradisi Kristen. Saya katakan tadi ada tradisi Kristen Ortodoks yang kita barangkali belum begitu kenal oleh karena kita dari tradisi Katolik dan Protestan kebanyakannya. Tapi Ortodoks Syria, Ortodoks Mesir, Ortodoks Yunani itu kita tidak kenal sama sekali. Dari mereka barangkali kita banyak bisa belajar hal-hal yang positif yang memperkaya kehidupan spiritualitas kita. Dan sekarang ini memang ada gerakan-gerakan yang sifatnya sudah oikumene, di mana ada pendekatan-pendekatan berbagai macam tradisi. Yang saya katakan tadi misalnya Anglikan dengan Lutheran, dengan Calvinis saling mendekati. Di Belanda sekarang sedang terjadi pergerakan Lutheran dengan Calvinis menyatu lagi. Menyatu dan bergabung kembali, jadi reform dengan Lutheran. Percakapan-percakapan dalam level oikumenes itu menunjukkan kepada kita bahwa banyak tradisi-tradisi yang bisa dikembangkan, yang bisa kita pelajari. Jadi terbuka kepada hal itu, tetapi terus-menerus peka dan tempatkan baik tradisi maupun metode di bawah kontrol firman Tuhan dan di bawah discernment atau membeda-bedakan, karunia membeda-bedakan roh yang dari Roh Kudus asalnya gitu. Itu jawaban saya barangkali ya. Dan itu sebabnya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kita boleh pakai ini atau boleh pakai itu. Tadi ada teman yang bertanya, saya bilang yuk doa saja, saya bilang gitu. Yuk doa, tanya sama Tuhan bagaimana jawabannya kira-kira. Ini bukan berarti oleh karena saya jadi ragu-ragu menjawabnya, bukan, tapi oleh karena ada hal-hal memang yang tiap individu juga punya tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan untuk bertanya kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan ingin dia mengembangkan spiritualitasnya. Tapi saya katakan ini harus tegang, bersih tegang ya, antara pengembangan pribadi dengan pengembangan yang dikaitkan dengan komunitas, yang dikaitkan dengan tradisi gereja tertentu begitu, atau dengan tradisi beberapa gereja yang pernah muncul dalam dunia ini. Ya, saya kira begitu dulu ya. Saya ingin membagikan latihannya singkat saja. Lalu kemudian sesudah itu apa yang saya sharingkan tadi saya harap bisa dipraktekkan oleh Anda sekalian begitu ya. Sekarang coba saya minta dengan sangat saudara ambil posisi duduk yang tegak, tidak
Tidak begini ya, tidak kaku, tidak tegang, tapi juga tidak santai yang membuat napas terganggu. Ya. Kalau saudara merasa tegang, misalnya di punggung atau di leher segala macam, coba gerak-gerakan supaya yang tegang itu menjadi hilang. Ada yang bilang begini, kalau kita tegang di sini, kencangin begitu terus lepas. Kencangin lagi, lepas. Gitu. Di mana yang Anda merasa tegang itu, coba ditegangkan, kemudian dilepaskan begitu. Terus bolak-balik bikin begitu, itu adalah teknik relaksasi sebetulnya ya. Bagian-bagian yang Anda rasa tegang, tegangkan. Setegang-tegangnya, terus lepaskan. Lalu sesudah itu coba kita tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang. Terus begitu ya, bolak-balik, tarik nafas yang dalam, tahan beberapa detik, buang lagi, terus begitu. Sambil Anda membuat demikian, tahan, cobalah fokuskan itu kepada hadirat Tuhan. Jadi ingatlah bahwa Tuhan itu hadir di tempat ini. Resapi bukan hanya dengan akal, tapi resapi dengan feeling saudara, dengan afeksi saudara, dengan jiwa saudara, tentang kekudusannya, tentang cintanya, tentang pemeliharaannya kepada saudara. Saudara bagaimana? Bersyukurkah? Terima kasih, haleluya kepada Tuhan. Ungkapkan respon saudara kepada Tuhan. Kalau saudara masih tegang juga, bilang sama Tuhan, Tuhan saya tegang. Dulu engkau meneduhkan angin ribut, tolong teduhkan pikiranku, tolong relakskan tubuhku atau jiwaku supaya aku boleh konsentrasi kepada. Saudara boleh ungkapkan dengan tangan saudara, dengan kepala saudara, ungkapan-ungkapan yang mengungkapkan perasaan saudara kepada Tuhan. Misalnya angkat tangan atau tengadahkan tangan ke atas atau dongakkan kepala ke atas kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan daripada batin saudara. Apa saja yang saudara mengungkapkan sebagai feeling saudara, sebagai respon saudara kepada Tuhan, bebas saja lakukan itu. Sekarang saudara bisa juga pikirkan beberapa firman Tuhan mungkin atau pemahaman-pemahaman teologis tertentu yang memberikan kekuatan bagi jiwa saudara. Coba saudara renungkan itu, gali keluar dari memori saudara dan perlakukan itu sebagai satu harta karun yang luar biasa indahnya bagi jiwa saudara.
Coba diingat-ingat, diucapkan dalam benak saudara. Entah ayat tertentu yang pernah berkesan atau pokok-pokok doktrin tertentu yang begitu berarti, secara simpel saja diingat-ingat, di treasure begitu ya, seperti kambing itu memamah bolak-balik baru ditelan lagi, dikeluarkan lagi, ditelan lagi. Coba buat demikian. Tuhan juga bisa bicara langsung kepada saudara sebetulnya. Tidak perlu takut terhadap kesan tertentu yang Tuhan berikan kepada hati saudara, selama itu dapat dicek dengan firman Tuhan. Coba dengarkan suara apa yang Tuhan sedang bicara kepada saudara. Mungkin teguran, mungkin hiburan, mungkin perintah, ada sesuatu yang Tuhan mau titipkan kepada saudara. Katakan, Tuhan, bicaralah kepadaku, aku ingin mendengar sabdamu, aku ingin mendengar suaramu. Saya percaya saudara bawa Alkitab barangkali ya. Semua bawa Alkitab tidak ya? Coba saya minta saudara 18 sampai 26 saja. Sekarang supaya coba saudara baca bagian itu dengan bukan hanya memikirkan, tapi coba tanya sama Tuhan, Tuhan,
pesan apa untukku lewat perikop ini begitu ya. Apa yang menyentuh saudara begitu dari bacaan ini. Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Ada yang nggak bawa kitab nggak? Ada yang tidak punya kitab? Semuanya punya. Bisa baca berdua barangkali ya. Yang tidak bawa kitab silakan berdua dengan teman kiri kanannya. Baca selain untuk mengerti tapi juga baca untuk meresapi dan untuk mendengarkan apa kira-kira pesan Tuhan lewat perikop ini untuk saudara. Saya pikir saudara bisa mengakhirinya sekarang dengan mengucapkan respon dalam doa saudara dalam hati saudara terhadap apa yang saudara tadi terima sebagai pesan dari Tuhan lewat teks ini, dan kembali mengucapkan respon itu dalam doa dalam hati saudara, entah bersyukur, entah memohon supaya saudara dikuatkan atau dapat melakukan apa yang Tuhan pesankan tadi. Sesudah itu kita akan mengakhiri praktek ini, lalu kita mengambil kesimpulan bersama. Baik, kita mengakhirinya saudara sekalian. Tadi itu merupakan satu latihan yang saya pikir tidak usah saya tanyakan apa dampaknya yang sudah alami tadi ya. Dan itu barangkali merupakan salah satu praktek yang bisa kita jadikan pendahuluan saat teduh kita ketika kita membaca Alkitab, atau bisa juga kita praktekkan sebagai penutup dari saat teduh kita. Tapi itu hanya salah satu praktek saja, salah satu kemungkinan saja dari banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya. Saya mau menganjurkan
saudara coba kembangkan doa bertelut begitu ya. Doa bertelut, doa berdiri di hadapan Tuhan. Kalau sudah lihat orang Yahudi berdoa, dia berdiri di hadapan Tuhan. Kalau sudah lihat di televisi itu ya, di tembok ratapan, mereka berdiri di hadapan Tuhan. Mereka menengadah begitu. Mereka bicara sama Tuhan. Tapi ada saat itu juga sudah diam saja dan mengizinkan Tuhan bicara kepada saudara. Doa dan baca Alkitab itu seperti begini saudara. Katanya begini ya, kalau Anda sakit ke dokter, dokter akan bertanya, keluhan Anda apa? Kalau Anda mulai mengutarakan keluhan-keluhannya. Sesudah itu, sesudah saudara ucapkan keluhan-keluhan Anda, apa yang mesti Anda perbuat? Pulang. Karena sudah selesai keluhannya kan? Itu yang kita lakukan seringkali dalam doa-doa dan saat teduh kita. Kita ngomong-ngomong, selesai, kita pulang, kita tutup selesai. Amin. Kita tidak memberikan kesempatan buat Allah mendiagnosa kita dan menyampaikan apa terapinya kepada kita. Nah itu kesalahannya. Itulah saat dimana saudara berdiam diri. Dengarkan si dokter ngomong apa begitu. Nah, silakan Allah bicara sekarang. Mungkin Allah akan korek yang salah-salah, tunjukkan kelemahan iman kita, atau mungkin Tuhan akan bicara seperti begini, teguhkanlah hatimu hai anakku. Cukup hanya mendengar itu saja ketika tergoncang hati kita, mendengar Allah bicara begitu kepada kita, langsung hati kita akan teguh kembali, pasti itu. Itu contoh saja kecil ya. Jadi jangan sekali-kali mengabaikan berdiam diri di hadapan Tuhan itu, karena itu adalah bagian yang sangat-sangat penting ketika kita mengizinkan Allah bicara kepada kita. Nah, juga ekspresi seperti bertelut dan sebagainya. Jangan oleh karena kita Protestan menjadi kaku, takut dicap karismatik begitu. Lalu kita tidak berani berdoa bertelut dan sebagainya. Oh, ini dengan Tuhan kok, nggak ada hubungan dengan apa kesan orang. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup dulu. Nanti saya kira ini mudah-mudahan apa yang kita bahas sepanjang hari ini, doa saya adalah bukan hanya memberikan kepada kita bekal untuk tajam melihat spirit zaman ini yang berbahaya, tapi juga sebetulnya kita perlu tahu bahwa kita ini punya harta di dalam Bejana Tanah Liat ini, harta yang luar biasa berharganya. Tapi kita seringkali tidak menghargai itu dan tidak menggalinya. Sekaranglah kesempatan kita untuk menggalinya. Dan dengan menggali itu, kalau kita kenyang oleh Allah, kita tidak akan tergoda lagi oleh tawaran-tawaran dari dunia ini. Itu saja, terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Saya akan membacakan resume dari seminar kita sepanjang satu hari ini, saudara. Dalam era kita kini, paham postmodernisme sangat mempengaruhi banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya. Postmodernisme, bila dilihat dari sudut pandang religius, seolah membangkitkan kesadaran orang tentang kebutuhan akan hidup spiritualitas yang bermakna dan berkait langsung kehidupan nyata sehari-hari. Namun, sama seperti dalam modernisme yang cenderung tidak memberi tempat bagi kebenaran yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, postmodernisme pun pada hakikatnya tidak mencari spiritualitas yang alkitabiah. Dalam semangat relativisme dan pluralisme, postmodernisme mencoba menggandrungi apa saja kecuali Allah dan kebenarannya. Akibatnya, hal-hal yang diajarkan dalam spiritualitas postmodernisme berisikan ketidakbenaran, menyesatkan, dan dapat membelenggu orang kepada si jahat. Ajaran-ajaran mendasari latihan-latihan spiritualitas postmodernisme tidak lain adalah paham monisme dan panenteisme dari agama-agama suku serta agama-agama timur. Dalam ajaran itu, Allah tidak dilihat sebagai pribadi yang kepadanya manusia harus tunduk, tetapi sebagai energi semesta yang dengannya manusia dapat menyatu dan bersama-sama membentuk totalitas semesta. Dalam praktek-praktek spiritualitas posmo, Allah diturunkan taktah, bahkan dilupakan. Roh-roh lain yang disebut sebagai lapis-lapis energi semesta disetarakan Allah. Manusia sendiri pun dengan pengembangan potensi dan penyatuan diri dengan roh-roh itu mengilahi. Jadi spiritualitas ini adalah pemberhalaan diri, pemujaan kepada setan-setan, sebab dalam Alkitab pun sudah dikenal pemujaan kepada roh kesuburan, dan pada intinya adalah penolakan Allah dengan tipu daya yang licin. Banyak dari praktek-praktek pengobatan alternatif pun sebenarnya hanyalah aplikasi dari mistisisme,
pendukunan okultisme dalam kemasan baru. Beberapa kemasan baru antara lain ramuan, natural healing, dan teknik-teknik lain yang tidak ada dasar penjelasan akal sehat atau fakta ilmiah. Kekristenan sebenarnya memiliki spiritualitas sejati dan benar. Roh manusia yang rusak oleh dosa telah dimungkinkan Allah untuk lahir kembali, hidup dalam persekutuan dengan pencipta, penebus, penuntun hidupnya. Karya Tritunggal menjadi sumber bagi orang Kristen masuk ke dalam pengenalan akan Allah melalui penyataan dan penebusannya. Melalui karya penyelamatan itu, kita diizinkan untuk secara terbatas, karena perbedaan makhluk pencipta, mengenal Allah. Allah yang baik itu menginginkan orang Kristen bertumbuh dalam hubungan ke arah Dia. Pertumbuhan spiritualitas itu adalah satu proses pengkudusan. Yang bertambah dan bertumbuh adalah sifat dan karakter kita yang semakin dalam mengasihi dan memuliakan Dia, bukan energi kita. Orang Kristen seperti yang dijalani juga oleh banyak tradisi Kristen memiliki beragam tradisi spiritualitas. Salah satu alat anugerah yang perlu kita manfaatkan adalah bergereja secara real, partisipatif. Juga ada berbagai tradisi meditasi isi Alkitab yang dapat kita kembangkan dan yang memungkinkan kita menjalani pertumbuhan spiritualitas yang benar. Yang harus diutamakan adalah kehendak Allah, bukan kebutuhan atau kehendak manusia. Karena itu mesti pasti ada dampak positif dari spiritualitas Kristen, tetapi manfaat seperti penyembuhan, ajaib, peningkatan energi dan sebagainya takluk ke bawah kendali kehendak Allah. Itu isi daripada resume kita di dalam seminar satu hari ini. Dan ada pengumuman, saudara. Saudara bisa memiliki VCD ya, dalam satu set, satu paket 5 keping itu dengan harga 50.000, dan saudara boleh pesan ke panitia ya. Jadi setelah session ini selesai, saudara boleh pesan dan tulis alamat yang jelas serta DP-nya jangan lupa, saudara. Ya, nanti habis pesan lupa. Ya. Saya harap itu bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Tuhan memberkati kita di dalam pertemuan ini, dan saya minta di sini ada Ketua BPC Pak Yahya. Saya minta untuk sekaligus menutup seminar ini dan berdoa dan menyerahkan tali kasih kita kepada pembicara Pak Paul Hidayat. Mungkin silakan Pak Yahya merangkap semua tugas hari ini. Silakan berdoa, penutup ya. Terus baru serahkan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk acara seminar sepanjang pagi hingga sore hari ini. Tuhan sudah memimpin setiap kami untuk boleh semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan masalah spiritualitas, postmodernisme dan kekristenan. Kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh dinyatakan, dibukakan melalui pemaparan firman Tuhan. Kami bersyukur melaluinya kami boleh semakin memahami dan kami boleh semakin peka melihat fenomena yang ada. Kami terus berdoa Tuhan untuk apa yang ada di sekitar kami. Berikan kami terus menerus kepekaan akan kebenaran firman Tuhan untuk membedakan apa yang benar dan yang salah di sekitar kami. Dan ajar kami kehidupan yang dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa kami. Biar firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang terus menyatakan kepada kami kebenaran dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pada sepanjang hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Paul Hidayat, yang sudah Tuhan pimpin dan Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati, memakai dia dalam pelayanan ke depan. Tuhan memberkati keluarganya, dan Tuhan menambahkan berkat-Mu atas dia, sehingga dia boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang ikut di tempat ini,
Tuhan, Kau mengerti segala pergumulan kami, segala tantangan yang akan kami hadapi di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks ini. Biar firman itu yang terus-menerus menjadi pegangan kehidupan kami. Roh Kudus yang terus boleh menguatkan kami, boleh menuntun kami untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk panitia yang sudah boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita untuk apa yang sudah mereka kerjakan, dan Tuhan memberkati apa yang sudah mereka lakukan. Kami mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan, boleh semakin mengerti akan kebenaran ini. Kami mengakhiri seminar sepanjang hari ini hanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang boleh memungkinkan semuanya ini. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, sebelum tali asi diberikan, Pak Pol akan sharing dulu satu proyek pelayanan tentang partner. Sekarang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan men-sharingkan topik yang saya pikir penting sekali. Saya ingin mengaitkan ini dengan satu kenyataan yang firman Tuhan katakan begini, saudara. Dalam kitab Amos dikatakan akan datang waktunya kelak di mana orang akan kelaparan dan mencari firman, tetapi firman itu tidak akan didapatkan. Itu barangkali bicara mengenai era kita pada masa kini. Itu orang begitu haus dan lapar akan kebenaran, tetapi mereka mencari yang bukan makanan dan bukan memberikan pada mereka pertumbuhan sejati. Nah, oleh karena pergumulan ini ya, saudara kalau pernah melihat film-film mengenai tempat yang dilanda kelaparan itu sangat mengerikan. Kalau kita terakhir ini melihat bagaimana korban berjatuhan kena gempa tsunami itu, kita rasa aduh sedih sekali dan miris hati ya, melihat orang puluhan ribu sampai 100.000 lebih seperti begitu jadinya. Saudara, katanya tsunami itu kekuatannya 10 kali Hiroshima, saudara. 10 kali bom Hiroshima. Saya nggak tahu berapa kali lipat Hiroshima murka Allah itu, saudara. Yaitu mereka yang tidak mau taat kepada firman, yang tidak kenal firman. Itu sebabnya salah satu pelayanan yang sangat penting yang bisa kita ikut serta dalam kesibukan kita adalah memotivasi orang baca Alkitab yang benar-benar begitu. Baca Alkitab yang mendalam, baca Alkitab yang sampai dia dengar sesuatu dari firman Tuhan dan meresponinya. Nah, itu sebabnya sejak bulan lalu, sejak bulan November ya, kami mengadakan gerakan namanya Partner SH, yaitu Partner Santapan Harian. Saya mengontak beberapa orang kunci, saya bilang coba you mau nggak pelayanan investasi ke hidup orang, saya bilang begitu. Apa itu investasi hidup orang? Yaitu you belikan Santapan Harian, saya bilang, you doakan buat list orang di pabrik you, di bank yang you kerja, di gereja, di keluarga. Lalu bagikan dan anjurkan mereka mulai ikuti baca firman Tuhan, ikuti Santapan Harian ini. Saudara barangkali bisa melihat 3 tahun kemudian atau 3 bulan ke depan ada perubahan-perubahan hidup terjadi lewat orang-orang demikian. Saya membagikan satu kesaksian. Salah satunya saya menggerakkan itu kepada salah seorang kawan yang dia orang yang sudah cukup dekat dengan Tuhan ya, pakai buku renungan yang lain. Lalu kemudian dia nggak pernah mau coba. Kemudian akhirnya kami anjurkan dia coba itu. Akhirnya dia bilang kalau begitu saya stop yang lama karena ini betul-betul saya mendapatkan penggalian, dan dia mulai langsung membelikan 25 eksemplar buat teman-temannya. Nah, saya ingin membagikan Anda, mengajak kalau Anda tergerak seperti begitu, silakan isi ini. Saya harapkan bisa isi nama dan sebagainya. Saudara barangkali bisa tergerak untuk kepikiran mungkin ada tetangga yang Kristen atau ada. Saya kontak teman-teman dokter. Saya bilang begini, kenapa you nggak belikan untuk pasien you sebagai hadiah? Selain kasih diagnosa dan buka resep buat dia, kasih Santapan Harian. Saya bilang, anjurkan baca Alkitab. Ada yang mau? Demikian ya. Jadi saya mengajak saudara untuk gerakan ini adalah gerakan pengentasan kelaparan sebetulnya. Gerakan untuk membasmi kelaparan rohani.
Sebab pada banyak orang yang makan makanan yang bukan makanan sejati, tapi makanan yang salah. Karena kalau saudara lihat ya, orang yang lagi kelaparan, apa saja pun bisa membangkitkan air liurnya, saudara. Betul nggak? Saudara percaya nggak? Kalau orang kelaparan 1 bulan, lihat tikus pun keluar air liur, saudara. Jadi orang zaman sekarang ini lapar apa saja, tetapi tidak tahu bahwa jawabannya cuma dalam firman Tuhan. Dan saya ingin tidak panjang lebar lagi, panjang ngomong ini ya. Saya hanya menggugah, kalau Anda terbeban untuk terlibat dalam investasi ke hidup orang, mungkin salah satunya adalah melanggankan buat teman-teman saudara, anggota keluarga atau rekan kerja atau apa saja, di list dulu motivasi mereka, doakan mereka supaya mereka juga mulai bertumbuh dalam firman. Saya berterima kasih kalau saudara mau memberikan ini. Mudah-mudahan ada beberapa orang atau cukup banyak orang yang mau terlibat dalam gerakan ini. Terima kasih. Juga tadi kami bagikan partner ya. Majalah Bulletin Partner ini dibagikan supaya Anda juga tahu kegiatan di PPA. Kebetulan artikel yang saya tulis ini saya singgung-singgung tadi soal Kristus Victor. Mengenai peperangan kosmos, peperangan kosmos yang Kristus taklukkan. Ini dibagikan supaya Anda bisa dapat informasi mengenai PPA dan mendoakan kami juga. Terima kasih. Ya, mungkin saya persilakan Pak Yahya dan panitia. Pak Paul bisa ke depan. Itu hasil bidikan hari ini, saudara. Ya, sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berjerih lelah. Mungkin para panitia bisa ke depan agak cepat. Jadi ketuanya, Saudara Arman. Dan pasukannya, silakan ke depan. Inilah teman-teman yang sudah berjerih lelah mempersiapkan seminar ini. Pakaian mereka cermin daripada posmu. Sekali lagi kita memberikan aplaus kepada mereka. Terima kasih untuk apa yang kalian sudah lakukan. Dan saya akhiri pertemuan kita. Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih, Pak.